Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فإنه وصية الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat untuk terkhatib pribadi dan kepada para jemaah sekalian agar senantiasa bertakwa dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh dengan takwa itulah menjadi satu-satunya bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bahkan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Hingga saat ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Maka dengan rasa syukur itulah Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Akan tetapi jika kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengancamnya dengan azab yang sangat pedih. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, istri-istrinya, para sahabatnya, begitu pula kepada seluruh umatnya yang istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh iman dan amal saleh adalah dua hal penting dalam kehidupan kita. Kedua-duanya menjadi bekal kita, wasilah kita agar kita termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Allah berfirman, "Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat." Sungguh manusia itu dalam keadaan kerugian yang nyata kecuali orang-orang yang beriman dan senantiasa melakukan amal-amal kebajikan. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, bukanlah setiap orang yang senantiasa melakukan amal-amal kebajikan itu beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada orang-orang yang senantiasa melakukan amal-amal saleh,
senantiasa melakukan amal-amal kebaikan, akan tetapi mereka termasuk orang-orang yang merugi, karena mereka tidak menjaga amal-amal mereka dari hal-hal yang merusak, tidak menjaga amal-amal mereka dari hal-hal yang membatalkan amal-amal mereka. Allah telah memberikan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah sekali-kali kalian membatalkan, merusak amal-amal kalian. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang saleh yang senantiasa melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh, akan tetapi mereka tidak sadar di balik itu mereka senantiasa melakukan amal-amalan yang merusak, bahkan menghapus amal-amal kebaikan yang telah mereka lakukan. Allah telah memberikan ini dalam surah Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, apakah perlu aku beritahu siapa orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Akan tetapi mereka mengira mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada amalan-amalan yang ketika dilakukan dapat merusak, bahkan menghapus amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan. Yang pertama adalah lisan kita. Sungguh lisan kita dapat merusak amal kebaikan yang telah kita lakukan, dapat menghapus amal kebaikan yang telah kita lakukan. Dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya rajul ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna fulanatan tudkaru bi kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha illa annaha tu'li jiranaha bi lisaniha. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, sesungguhnya ada seorang wanita yang dikenal dengan banyaknya kebaikan yang telah dia lakukan, baik itu dari salatnya, baik itu dari puasanya, bahkan dari sedekah dan zakatnya. Akan tetapi wanita tersebut senantiasa menyakiti kerabat terdekatnya, tetangga-tetangganya, orang-orang di sekitarnya dengan lisannya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, la khayra fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada dirinya, dia termasuk ahli neraka. Dan diriwayatkan ada seorang wanita yang dikenal sedikit amal kebaikannya, baik itu dari salatnya, baik itu dari puasanya, baik itu dari sedekahnya. Dia hanya bersedekah kepada kucing yang dipeliharanya dengan memberikan makan dan minum kepadanya. Akan tetapi wanita tersebut senantiasa menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang menyakiti. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hiya fil jannah." Dia termasuk ahli surga. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh lisan kita dalam hadis ini jelas dapat merusak amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan, dapat menghapus amal-amal saleh yang telah kita lakukan. Ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan buruk, dari perkataan-perkataan kotor, dari perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat tentang kebaikan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kuffa alaika hada." Hendaklah ketika kalian ingin kebaikan senantiasa menjaga lisan kalian. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh lisan kita adalah nikmat besar yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Bahkan lisan kita bisa menjadi sumber kebaikan ketika kita bisa menggunakannya dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Quran, menasihati orang lain, bahkan dapat menambah ilmu
ilmu wawasan kita dengan kita belajar dan mengajar. Tapi di balik itu lisan kita dapat menjadi sumber keburukan bagi kita ketika kita menggunakannya untuk apa-apa yang Allah larang terhadap kita. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw yasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah berbuat zalim, senantiasa menzalimi orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna man al-muflis?" Wahai para sahabat, apakah kalian tahu siapa orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la mala lahu wa la dinar." Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak mempunyai harta kekayaan. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Al-muflisu man min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah." Orang-orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang-orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan membawa salat-salatnya, dengan membawa puasa-puasanya, dengan membawa sedekah dan zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadama hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Akan tetapi orang tersebut senantiasa mencaci maki orang lain, wa safaka hadza, dan memfitnah menuduh orang lain, wa akala mala hadza, dan memakan hak-hak orang lain, wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah orang lain, wa daraba hadza, dan menyiksa orang lain dengan tangannya. Fa yu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang tersebut kelak di hari kiamat seluruh amal kebaikannya akan diberikan kepada orang-orang yang terzalimi. Hatta idza faniyat hasanatuhu ukhidha khatayahum faturihat alaihi. Sampai ketika orang zalim tersebut habis kebaikannya, maka diambillah dosa dan kesalahan dari orang-orang terzalimi dan dilemparkan kesalahan dan dosa itu kepada orang-orang zalim. Tsumma turiha binnar. Dan setelah itu Allah lemparkan orang zalim itu ke neraka. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kezaliman adalah dosa yang sangat besar. Bahkan Nabi Muhammad SAW telah memberikan dalam sebuah hadis, "Ittaqul zulma fa inna zulma dhulumatun yawmal qiyamah." Takutlah kalian terhadap kezaliman. Sungguh kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Bahkan saking besarnya dosa kezaliman adalah Allah sampai mengharamkan bagi dirinya kezaliman tersebut. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tawalamu." Sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram bagi kalian. Fala tawalamu, dan janganlah kalian berbuat zalim terhadap orang lain. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah senantiasa melaksanakan kemaksiatan dan dosa ketika sendiri, atau bersembunyi dalam melaksanakan kemaksiatan dan dosa. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La'alamanna aqwaman min ummati ya'ti yawmal qiyamah bihasanat amthal jibal tihamah bidar." Sungguh aku telah diberitahu akan datang di antara umatku pada hari kiamat bihasanatin amsal jibal tihamah, dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak seperti gunung Tihamah. Faja'alahu Allahu haba'an manthura. Akan tetapi Allah menjadikan seluruh kebaikan itu seperti debu yang berterbangan. Maka salah satu dari sahabat bertanya kepada Rasulullah, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lamu." Wahai Rasulullah, tolong jelaskan kepada kami siapa mereka, apa sifat-sifat mereka, sehingga seluruh amal kebaikannya dijadikan Allah seperti debu yang berterbangan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ama innahum min jildatikum, ana innahum min jildatikum,
ويأخذون بالليل كما تأخذون ولكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. Sungguh mereka termasuk golongan kalian, kulitnya sama dengan kulit kalian, bahkan mereka sholat malam seperti kalian sholat malam. Akan tetapi ketika mereka dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sepi, mereka bermesraan dengan dosa dan senantiasa melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sedang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa seorang yang senantiasa bermaksiat dengan sendiri, bersembunyi dalam kemaksiatan, bermesraan dengan kemaksiatan ketika dalam keadaan diri, Allah menghapus dosa, menghapus seluruh amal kebaikan itu. Karena ketika mereka melakukan itu, otomatis mereka telah memposisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih rendah daripada makhluk-makhluknya. Karena mereka merasa malu terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah yang dapat merusak dan menghapus amal kebajikan yang telah kita lakukan adalah menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan rasul-rasul sebelum kamu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh amal-amal akan dihapus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla فإنه وصية الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من العفو عند الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم وحد صفوفهم وثبت أقدامهم ووحد كلمتهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت سمعهم وخالف كلمتهم وانزلهم عذابك يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.